Shalom, saudara yang dikasih Tuhan dimanapun engkau berada pada saat ini. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan di dalam kekudusan hadirat-Nya. Supaya kita yakini bahwa dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa Allah Roh Kudus hadir tengah-tengah kita. Haleluya, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatan kami dalam hadirat-Mu Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama nyanyikan dengan penuh keyakinan. Serukan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari saudara yang yakin, dimanapun engkau berada saat ini, Tuhan ada beserta, Tuhan hadir tengah-tengahmu. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu, angkat suaramu, buka hatimu, sembah Dia. Tinggikan, muliakan, agungkan, Engkau Allah yang perkasa, kami sembah. Oh
dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, dan Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Engkau adalah Allah yang maha dahsyat. Engkau sanggup memberikan kemenangan buat setiap umat-Mu. Engkau sanggup memberikan kesembuhan saat ini Tuhan. Engkau sanggup untuk melepaskan setiap beban-beban yang berat. Engkau yang sanggup melepaskan setiap guk apapun ya Bapa. Urapan-Mu terjadi pada saat ini Tuhan, melawan dan menjamah setiap kami umat-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Terus menyembah Dia dengan segenap hatimu. Rasakan kehadirannya. Saudara-saudara yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara sudah berkata-kata dalam bahasa roh. Mari bersama-sama berkata-kata dalam bahasa roh. Engkau menjamah ya Allah Roh Kudus. Engkau melawat, Engkau menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tahu bahwa keadaan yang terjadi saat ini tidak ada satu orang pun yang memperkirakan Tuhan. Segala kesukaran, segala kesulitan yang kami juga alami Tuhan. Seringkali kami tidak mengerti Tuhan, tapi kami tidak mau menyerah Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau memiliki rancangan yang terbaik buat setiap umat-Mu yang saat ini Tuhan menyaksikan. Juga semua umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami tahu Tuhan, segalanya ini Tuhan untuk memurnikan iman kami ya Bapa. Kami mau menyatakan kepadamu Tuhan saat ini, kami akan tetap setia akan Engkau ya Bapa. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku tu setia, senangkan hatimu. Mari nyanyikan dari awal. Ku tak menyerah,
bagi Dia. Haleluya, haleluya. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Tanyakan kepada kiri kananmu, saudaramu, adikmu, bapak ibumu ya, oma sama opamu. Engkau siap memuji Tuhan saat ini? Amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai bagi Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bersukacita di hadapan Tuhan sambil bertepuk tangan. Berikan senyum kepada kiri kananmu. Haleluya, haleluya. Sebab Dia hadir tengah-tengah kita pagi hari. Dia ada saat ini. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan tidak akan pernah pergi dari kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Sekalipun apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap percaya dan hanya Engkau Tuhan milik kami di bumi dan di surga sampai selama-lamanya. Haleluya.
andalkan, Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, tak kuandalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti dan tetap selamanya. serukan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya, 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 selamanya. Oh, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami ya Bapa yang kami andalkan. Haleluya, 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 haleluya. Janjimu mengatakan Tuhan, sekalipun 1000 orang rebah di sebelah kiriku dan 10.000 rebah di kananku, tapi sekali-kali itu tidak akan mengenai kami Tuhan. Sebab Engkaulah tempat perlindungan kami ya Bapa. Sebab itu Tuhan kami mau nyanyikan bahwa kami tidak akan pernah meragukan akan kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak pernah meragukan akan kasih setia-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Mari nyanyi dari awal, katakan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Biar setiap waktu Setiap waktu
di dalam hidup kami Tuhan. Engkau tuntun Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari sama-sama angkat tangan, katakan, walau 1000 rebah di sisiku, sungguh Engkau tetap ada bersamaku. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami ya Bapa. Haleluya, Saya minta nanti Saudara Alvin memimpin doa untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang selama ini buat setiap hidup kami Tuhan. Kalau sampai saat ini kami ada ya Tuhan, itu semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada hari ini kami masih bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh mengikuti kebaktian streaming ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar setiap firman-Mu yang diucapkan Tuhan, setiap firman-Mu yang diberitakan Tuhan, boleh menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan setiap kami boleh lebih dikuatkan setiap lagi Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan berkat dari firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang mau serahkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan melihat satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan ketenangan. Saya undang saudara-saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca satu ayat yang tertulis di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam penyembahan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawab
jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Puji Tuhan, kita akan melihat kebenaran daripada firman Tuhan saat ini. Kita akan melihat 3 hal, poin yang akan kita sama-sama belajar saat ini, saudara. Di dalam kebenaran firman Tuhan, atau ada kebenaran dan akibatnya, atau boleh dikatakan kebenaran, damai sejahtera, dan ketenangan, ada 3 poin yang akan kita lihat. Yang pertama, apakah kebenaran itu? Yang kedua, kebenaran di dalam hal apa? Dan yang ketiga, kebenaran, damai sejahtera, dan ketenangan. Kita lihat yang pertama, yaitu apakah daripada kebenaran. Kalau kita berbicara tentang kebenaran, banyak hari-hari ini orang yang merasa dirinya benar, tetapi apakah itu merupakan kebenaran yang sesungguhnya? Sebenarnya kalau kita melihat dari terang firman Tuhan, kebenaran itu sebenarnya ada 3, tapi kita lihat 2 saja. Karena iblis selalu tidak benar, iblis selalu salah. Kebenaran daripada manusia dan kebenaran daripada Allah. Kalau kita melihat skema ini, kebenaran daripada manusia itu sifatnya relatif. Saya mengambil contoh kalau hari-hari ini kita semua tahu apa yang dikatakan masker, saudara. Ketika pandemi itu mulai masuk di Indonesia, kemudian kita mulai dihimbau untuk tidak ibadah bersama-sama,
Dan kita sampai hari ini masih ibadah dengan streaming. Di situ orang diberitahu oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia yang berkata masker itu hanya dipakai untuk orang-orang yang sakit. Tetapi lewat beberapa lama kemudian kebenaran itu menjadi berubah. WHO mengeluarkan pernyataan lagi bahwa masker itu dipakai bukan hanya untuk orang yang membutuhkan atau orang yang sakit. Yang tidak sakit pun itu harus menggunakan masker. Itu adalah kebenaran daripada manusia yang sifatnya relatif, saudara. Sedangkan kebenaran daripada Allah itu sifatnya mutlak. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu adalah kebenaran. Langit dan bumi boleh lenyap, kata Lukas 21 ayat yang ke-33, kata Markus 13 ayat yang ke-31. Langit bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan itu tetap ada. Itu adalah kebenaran daripada Allah. Dan kita mengerti bahwa kebenaran daripada manusia di hadapan Allah, kata Yesaya 64 ayat yang ke-6. Kebenaran manusia itu seperti kain larah, atau yang ada yang berkata seperti kain gombal yang tidak ada artinya. Kita lihat lebih lanjut yaitu tentang kebenaran Allah. Saudara, berbicara tentang kebenaran Allah, kita melihat ada 3 hal. Yang pertama, kebenaran Allah itu bisa dimengerti. Yang kedua, kebenaran Allah itu bisa dilakukan. Dan kebenaran firman Tuhan itu adalah sempurna. Ada ayat-ayat yang bisa kita lihat yaitu di Ayub, kita akan melihat berikutnya. Dikatakan di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-5. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya. Ini Allah yang memberikan jawaban kepada Ayub, kepada aku. Dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Untuk bisa mengerti, manusia butuh yang dinamakan belajar kalau secara sekuler. Hari-hari ini banyak anak yang sekolah tetap berlangsung, tetapi tidak bisa bertemu secara tatap muka. Atau istilahnya daring atau pembelajaran dari jarak jauh. Itu berlaku di seluruh dunia. Apa yang dipelajari oleh anak-anak ini untuk bisa mengerti tentang ilmu pengetahuan, baik itu tentang ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, matematika, bahkan masih banyak lagi yang perlu dipelajari. Apa yang dipelajari oleh anak-anak atau mahasiswa di sekolah, di tempat pendidikan, supaya mereka bisa mengerti. Mungkin ada orang yang berkata, saya mengerti ini, kenapa kok bisa mengerti? Karena belajar. Apakah firman Tuhan juga bisa dimengerti? Kalau kita membaca di dalam kitab Ayub 23 ayat yang ke-5, dengan jelas firman Tuhan mengatakan, Ayub bisa mengerti. Apakah hanya cuma Ayub? Saudara, kebenaran firman Tuhan itu bisa dimengerti oleh orang-orang yang kepingin atau mau mendapatkan kebenaran firman Tuhan itu dengan benar. Sebab apa? Tuhan itu akan mengaruniakan ya kepada orang yang kepingin tahu rahasia kerajaan Allah. Diberi karunia. Kalau tadi secara sekuler mereka belajar. Tetapi secara rohani untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, itu orang harus punya karunia yang Tuhan berikan. Yaitu apa? Mengerti kehendak Allah di dalam hidupnya. Kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah. Kadang-kadang kalau kita belajar tentang ilmu ekonomi, tentang ilmu yang hari-hari ini mulai dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, nggak cocok, saudara. Kita belajar hari-hari ini bagaimana orang harus mengerti bahwa Allah itu tidak tertandingi, bahwa kejadian-kejadian seperti ini tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Bahkan tidak pernah mereka berpikir akan terjadi hal yang seperti ini, yaitu pandemi COVID-19. Piala Dunia sepak bola berhenti. Formula 1 berhenti. Semua kegiatan itu berhenti semua. Apakah mereka pernah berpikir? Enggak. Apakah mereka pernah mengerti? Enggak. Sebab apa? Untuk bisa mengerti kehendak daripada Allah, itu bukan karena kepandaian orang itu.
Itu adalah karunia yang Tuhan berikan. Hanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hanya orang-orang yang cinta kepada kebenaran firman Tuhan. Dia akan mengetahui kerajaan sorga. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu dia akan dapatkan. Kalau secara sekuler kita mengerti untuk bisa mencapai S2, maka dia harus lulus S1. Untuk bisa lulus S1, seseorang juga harus lulus SMA, saudara. Kenapa itu berjenjang? Sebab pelajaran itu diberikan juga secara bertahap. Dan untuk bisa menjadi seorang S2, sarjana, master, dia harus sekolah lulus S1 dulu. Artinya apa? Ini adalah orang-orang yang berpendidikan. Untuk bisa mengerti pengetahuan secara sekuler, orang nggak bisa seperti install program atau kita sedang download App Store atau iOS, tinggal download, connect di internet, kemudian apa? Program itu bisa dijalankan dengan instan. Untuk bisa mengerti kebenaran daripada di dunia ini, perlu orang-orang belajar. Bagaimana mereka bisa tahu apa yang terjadi. Kalau untuk bisa membuat sebuah vaksin, beberapa waktu yang lalu di WA sempat baca, saudara. Hari-hari ini ada 5 negara yang berlomba-lomba untuk membuat vaksin. Yang pertama Inggris, yang kedua Amerika, yang ketiga RRC, yang keempat itu Rusia, yang kelima adalah Jerman. Ketika saya mempostingkan itu di sebuah grup di mana di situ ada beberapa dokter yang ada, mereka menjawab, ada satu dokter berkata, di RRC sendiri sudah ditemukan atau mereka sudah mengadakan percobaan itu untuk menghadapi COVID-19, itu sudah ada 20 vaksin sudah. Berita yang saya dapatkan atau saya baca, katanya di CNN Indonesia, dia berkata vaksin ini sudah virus ini sudah bermutasi sebanyak 30. Kalau tadi saya membaca 20, wow. Bagaimana seseorang yang sakit itu harus diobati. Dan untuk bisa mengerti, membuat vaksin, nggak mungkin orang yang tidak terpelajar. Tetapi untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, di dalam Kisah 4 ayat yang ke-13 dengan jelas. Dan mengetahui bahwa orang-orang yang tidak terpelajar dan orang yang lihat itu heran. Kenapa mereka heran? Yang mendapati murid-murid ini bukan orang bodoh, mereka orang-orang yang terpelajar. Tapi untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak cuma cari orang yang pandai. Tuhan bisa mengkaruniakan kepada orang itu untuk bisa mengerti rahasia daripada kerajaan Allah. Apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan orang beriman itu luar biasa. Kita bersyukur punya Allah yang sangat luar biasa, yang sangat memperhatikan kita. Dan kita sebagai anak-anaknya diberi satu karunia untuk bisa mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itu yang membuat kita bisa berjalan di dalam dunia ini dengan tepat. Banyak orang memberikan pendapat apa yang terjadi setelah pandemi COVID-19. Ada berita yang mengatakan akan terjadi hal yang luar biasa di seluruh dunia. Kita nggak perlu takut, tapi kita perlu mengerti, saudara. Ada orang yang berkata, wah kalau cerita tentang COVID itu menakutkan. Ya udah, kita tidak menjadi hakim, tapi kita perlu tahu bahwa keadaan dunia itu makin hari makin sulit. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Untuk bisa mengerti keadaan dunia, orang pandai pun di dunia ini tidak bisa tahu. Mereka mulai merencanakan rencana-rencana untuk bisa menghadapi hari-hari ke depan. Di negara kita, Indonesia, seperti pelajar diliburkan mulai dicicil sudah. Libur bulan Maret akhir, sekarang April, nanti akan berlanjut sampai Mei. Menteri Pendidikan sudah merencanakan, itu di berita sudah tertulis.
akan dibuat skenario sampai atau direncanakan sampai akhir tahun. Apa yang terjadi? Untuk bisa mengerti keadaan dunia, tidak bisa tahu. Apalagi kebenaran firman Tuhan. Justru kebenaran firman Tuhan buat orang dunia adalah sesuatu yang ya biasa. Orang Kristen yang tidak cinta Tuhan, mereka merasa bosan. Seperti yang dikatakan dalam Keluaran 16, orang-orang Israel itu bosan dengan mana? Bosan dengan kebenaran firman Tuhan. Padahal Tuhan menyediakan mana itu import. Mereka import dari sorga, Tuhan kirimkan setiap hari selama 40 tahun, bosan. Saudara. Seperti hari-hari ini kita punya waktu yang lebih longgar. Apakah waktu yang kita punya itu dipakai untuk hal-hal yang sudah benar menurut firman Tuhan atau enggak? Tuhan memberikan karunia. Tuhan memberikan kepada orang-orang yang terdidik untuk bisa mengerti. Dan orang heran. Sebab apa? Tuhan itu jauh lebih daripada apa yang bisa dikerjakan atau apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Tuhan bisa kerjakan. Dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Dalam Markus 9 ayat 23 dikatakan, tidak ada barang yang mustahil bagi orang percaya. Katakan amin, saudara. Kalau kita bisa mengaminkan hal itu, kita tahu bahwa kebenaran itu sudah Tuhan sediakan. Karena kunci daripada kehidupan orang beriman, yaitu hidup berdasarkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-105 mengatakan, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apakah kita sudah memiliki kebenaran firman Tuhan itu? Padahal Tuhan sudah mengaruniakan. Tuhan tidak meminta hanya kepada orang-orang yang pandai. Ada orang yang pandai seperti Paulus, dia juga dipakai oleh Tuhan. Tapi tidak tergantung dari pandai dan bodohnya seseorang. Yang penting itu adalah apa? Ketaatan. Biarpun orang itu bukan orang terpelajar, dia bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Sebab dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi penolong itu yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Hari-hari ini Roh Kudus sudah ada. Sudah diturunkan, kita membaca di dalam Kisah Para Rasul dengan jelas di situ dikatakan bahwa Roh Kudus itu sudah turun. Saudara. Akan mengajar kamu segala sesuatu dan membawa ke dalam ingatanmu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ketika satu orang membaca kebenaran firman Tuhan, sebenarnya dia punya satu hal yang indah. Bukan hanya dibaca secara pelajaran atau bukan dibaca sebagai kebiasaan, tetapi firman Tuhan itu bisa dibaca menjadi huruf yang hidup. Kata 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. Ketika pelajaran itu atau kebenaran firman Tuhan itu dibaca dengan baik, bukan cuma seperti pelajaran sekolah, tapi menjadi sesuatu yang menguatkan, bisa menghiburkan, bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan kedamaian. Kalau kita tadi sudah membaca bahwa Roh Kudus itu, penolong itu diberikan. Tuhan menjanjikan hal itu. Kemudian Roh Kudus ini juga yang akan memimpin kita. Apakah Roh Kudus itu masih ada di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang Pentakosta? Bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan begitu luar biasanya, mengubah kehidupan daripada murid-murid yang ketakutan menjadi orang-orang yang menjadi pemberani karena Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 mengatakan, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Arti kebenaran di dalam firman Tuhan itu hari-hari ini harus kita pegang baik-baik. Kita tidak bisa hidup lepas daripada Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5 kita harus lekat kepada pokok, yaitu kehidupan Putra Manusia Yesus. Putra Manusia Yesus bukan hanya berkata, tapi Putra Manusia Yesus juga memberikan teladan. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15 di situ dikatakan, imam besar kita,
dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi dia lolos. Saudara. Banyak orang beriman berkata, loh saya bukan putra manusia Yesus. Saya cuma manusia biasa. Dalam Kisah 4:13 tadi kita sudah lihat, orang bodoh pun bisa mengerti. Asal Yesaya mengatakan punya telinga seorang murid dan mau melakukan. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 16, harus punya pikiran Kristus baru dia bisa mengerti. Kebenaran itu bisa memerdekakan. Kebenaran itu bisa menimbulkan damai sejahtera. Kebenaran itu bisa menimbulkan ketenangan. Poin yang kedua, kita melihat tadi bisa dimengerti firman Tuhan. Kalau orang tidak mengerti firman Tuhan, ya dia bisa tanya kepada pemimpin rohani, dia bisa berdoa kepada Tuhan, minta supaya apa? Diberikan penjelasan. Poin yang kedua yaitu bisa dilakukan. Kadang ada orang mengatakan percuma, kamu cuma tahu resepnya, tapi nggak pernah kamu coba untuk dilakukan. Ya ini contoh tentang memasak, saudara. Kalau itu dilakukan dan itu berhasil dengan baik, maka itu satu hal yang luar biasa. Demikian firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, dalam KJI dikatakan, saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku. Manusia itu cuma lemah, saudara. Lemah artinya ya ketika menghadapi seperti ini, kadang dengar berita-berita, ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang begitu mengerikan. Tapi kalau orang itu mengerti, dia tidak akan melakukan hal itu. Orang bisa melakukan bukan karena dia kuat, bukan karena dia pinter, tapi apa? Karena Kristus. Apakah Kristus itu ada di dalam hidupnya atau enggak? Kalau satu orang punya Kristus di dalam hidupnya, wow, dia akan kuat menanggung segala perkara. Kalau hari-hari ini ada satu orang bercerita, ya baik itu di YouTube ataupun di media sosial, wah ini ayahnya terkena COVID-19, istrinya juga kena, wah anaknya masih umur sekian tahun, ya masih muda, mungkin bahkan masih kanak-kanak. Itu berita yang mengerikan, saudara. Ada orang yang tidak kuat atau kadang-kadang ketika melihat bisa meneteskan air mata karena apa? Kasihan ya, satu keluarga kena semua, terjangkit semuanya. Lalu apa yang terjadi? Ada orang yang mulai putus asa. Tapi kalau kita di dalam Tuhan lihat satu contoh, yaitu kehidupan Ayub. Bayangkan Ayub itu anaknya mati 10 dalam satu hari. Seluruh harta bendanya habis dalam satu hari. Kemudian ditambah lagi apa? Badannya semua kena. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya borok, saudara. Kemudian ditambah lagi istrinya berkata apa? Dalam Ayub 2 ayat 9 sampai 10, hojatlah akan Tuhan dan matilah kamu. Bayangkan punya istri yang seperti itu, saudara. Tapi Ayub di sini dia tidak bisa mengandalkan siapa-siapa dan dia tahu bahwa pengharapan yang hidup itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan dia sanggup untuk melakukan segala perkara karena ada Kristus di dalam kehidupannya. Enggak mudah, saudara. Untuk bisa seperti Ayub. Kita lihat contoh yang lain. Bisa dilakukan firman Tuhan itu di dalam Yusak 11 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-23 dalam terjemahan baru. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Apa yang dikatakan dalam Yusak 11 ini bukan perkara main-main, saudara. Tuhan menyuruh Yusak untuk memasuki negeri Kanaan dan untuk menduduki dan mengalahkan. Bukan sesuatu yang mudah. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu bisa dilakukan. Saudara katakan di sebelah kanan, kiri saudara, yang ada di dekat saudara katakan,
kita bisa melakukan apa yang difirmankan oleh firman Tuhan. Bukan karena kita hebat, tapi karena Kristus ada di dalam kita. Sakaria 4 ayat yang ke-6, bukan karena kuat dan gagahku, tetapi oleh rohku semua itu boleh jadi. Yusak dicatat di dalam Yusak 12 ayat yang ke-24. Saya cuma mencuplik kalimat ini yang mengatakan, jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Yusak bisa menduduki Kanaan itu dengan mengalahkan 31 raja. Enggak mudah untuk bisa melakukan hal itu di zaman itu kalau tidak disuruh oleh Tuhan. Tadi kita sudah lihat dalam Yusak 11 ayat 15 dan 23. Di ayat 23 ada dikatakan, kamu akan menduduki, kamu akan merebut. Kalau firman Tuhan disampaikan, saudara harus belajar untuk mengamini, saudara. Kita bisa melakukan itu bukan karena kita hebat, tapi karena apa yang difirmankan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Berikutnya, firman Tuhan itu bisa dilakukan. Kenapa? Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, kita ini ketika percaya kepada Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah. Di mana kita sebagai anak Allah, kita punya sifat yang sama seperti Bapak kita di sorga. Saudara. Nah, ini ada contoh ikan. Si ikan ini kalau berenang, anak ikan tentu bisa berenang. Kadang-kadang ada satu keluarga, bapaknya itu dokter, anaknya itu dokter, kemudian cucunya itu juga bisa dokter. Saudara. Kenapa? Karena dalam keluarga itu, disengaja atau tidak, kebetulan atau tidak, ada satu keinginan daripada keluarga itu untuk menjadi seorang dokter. Ada satu keluarga di mana keluarga ini memiliki beberapa saudara, dan kalau dihitung kira-kira dari 7 bersaudara, ada 5 daripada keluarga itu, mungkin cucunya, mungkin anaknya, pasti ada yang menjadi seorang dokter. Saudara. Kenapa itu terjadi? Karena keluarga itu menurunkan yang berikutnya. Melanjutkan yang berikutnya. Lois ke Eunike, kemudian kemana? Ke Timotius. Kalau kita praktek kebenaran firman Tuhan, kita sebagai anak Allah, kita akan sanggup seperti ikan ini. Saudara. Dia bisa berenang, sebab apa? Induk ikan itu bisa berenang. Dan Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Poin yang berikutnya, firman Tuhan atau kebenaran itu sempurna. Di dalam Yakobus 1 ayat 25 dikatakan, tetapi orang yang menyelidiki hukum kemerdekaan yang sempurna dan akan bertekun di dalamnya, ia tidak akan menjadi pendengar yang pelupa, melainkan seorang pelaku dari perbuatan itu. Maka orang ini akan berbahagia dalam perbuatannya. Kebenaran firman Tuhan itu sempurna. Kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah salah. Dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8 dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Saudara, ketika kita masuk di dalam kehidupan yang sebenarnya, dengan keadaan yang seperti ini, kita tidak pernah ada orang yang punya pengalaman. Saudara. Oh, saya dulu punya pengalaman, saya pernah kena COVID-19. Ya, sekarang banyak orang sudah bisa bercerita, wah puji Tuhan, saya disembuhkan dari COVID-19. Ada yang ngomong, wah ini harusnya diberi obat ini, wah harusnya dilakukan seperti ini. Itu karena pengalaman. Tapi firman Tuhan itu tidak berdasarkan pengalaman. Justru jalan-jalan yang baru ketika orang itu ikut kebenaran firman Tuhan. Seperti dalam kitab Yusak, pasal yang ketiga, ada 1000 hasta. Tabut itu berjalan, orang menurut apa yang dijalani oleh tabut itu, maka apa yang terjadi? Belum dijalani. Bahkan hari-hari ke depan, dalam Matius 24 dikatakan bahwa belum pernah ada hal itu akan terjadi. Sekarang ini baru latihan.
Ini belum yang sebenarnya. Orang sudah bingung. Apa yang harus dilakukan? Tapi kalau orang itu memegang kebenaran firman Tuhan, dia akan berbahagia. Kata Yakobus 1 ayat 25. Apakah kita punya kebenaran yang sempurna ini? Kita harus punya, saudara. Ada orang-orang yang sudah letih lesu, yang mulai putus asa, mulai bosan di rumah. Bahkan suami dan istri bisa bertengkar. Si anak berkata, aduh bosan, liburnya kebanyakan katanya gitu, saudara. Kenapa? Karena hatinya sudah mulai kosong. Kalau itu diisi dengan kebenaran firman Tuhan, hati itu tidak akan kosong. Justru firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Dari dalam hati itu akan keluar aliran air hidup. Terus memancar sampai dalam kehidupan yang kekal. Kalau hatinya kosong, seperti orang Israel. Apa yang terjadi? Persungutan. Tapi orang yang menyelidiki, orang yang memegang kebenaran yang sempurna yaitu firman Tuhan, dia akan berbahagia. Sekarang kita lihat berikutnya, tadi tentang apakah kebenaran. Sekarang kita lihat yang kedua, kebenaran dalam hal apa? Ada banyak segi, tapi kita hanya melihat 3 hal saja. Yang pertama yaitu pengertian firman Tuhan. Yang kedua penyertaan daripada Tuhan. Dan yang ketiga hidup dan mati kita sebagai orang beriman. Yang pertama, pengertian akan firman Tuhan. Di dalam Rom pasal 2 ayat yang ke-10 ayat yang kedua dan sampai ketiga dikatakan KJI. Sebab saya bersaksi tentang mereka bahwa mereka itu bergairah akan Allah tetapi tanpa pengertian. Ayat yang ketiga, sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Hati-hati, saudara. Sekarang gereja tidak boleh hadir secara karena ada jarak sosial, social distancing, di mana orang tidak boleh berdekatan dan sudah ada peraturan daripada pemerintah dan kita harus taat sebab pemerintah itu dipilih oleh Tuhan, kata Rom 13 ayat yang kedua. Ada orang-orang yang mulai masuk ke internet kemudian baca. Kita bukan sebagai hakim, tapi kita harus mengerti dasar kita untuk bisa berpijak itu adalah firman Tuhan. Setiap pendapat daripada manusia itu bisa keliru, saudara. Biarpun dia orang yang sudah belajar banyak, mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, seperti Raja Saul, dia ditolong Tuhan luar biasa, diangkat Tuhan, mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Tanpa pengertian yang benar. Kadang-kadang orang dengar firman Tuhan minta dibatasin. Oke, tertib itu baik, saudara. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-40 itu berbicara tentang tertib. Tuhan juga tertib ketika matahari itu terbit, ketika musim itu terjadi, berganti musim. Itu satu hal yang luar biasa. Kadang ada orang yang ketika dengar firman Tuhan, ada yang mulai bosan, saudara. Ada banyak alasan yang bisa diungkapkan. Tapi ada satu hal yang dia tidak bisa lari. Bahwa manusia itu hidup bukan dari makan saja, tetapi dari apa yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4, Lukas 4 ayat yang keempat. Untuk bisa ngerti pengertian yang betul itu harus berdasarkan firman Tuhan. Dan hari-hari akhir dalam kitab Galati dikatakan pasal yang pertama ada Injil yang lain. Ada kebenaran-kebenaran yang lain. Bahkan dalam Matius pasal yang ke-24 akan muncul di mana nabi-nabi atau Mesias palsu, saudara. Matius 24 ayat yang ke-24.
Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Untuk bisa berpegang di dalam kebenaran firman Tuhan yang benar, kita harus belajar, kita harus lihat firman Tuhan itu dengan benar. Firman Tuhan ini yang menjadi patokan kita. Bahkan dalam kitab Galati pasal yang pertama dikatakan, kalaupun ada malaikat, ya itu jangan dipercaya, saudara. Dikatakan ayat yang ke-8, Galati 1 ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Artinya apa? Sudah, jangan didengar. Kebenaran firman Tuhan itu yang membuat kita itu kuat. Kebenaran firman Tuhan itu diterangi dengan Roh Kudus, itu yang membawa kita kepada segala kebenaran. Ada orang yang bergairah, tapi tanpa pengertian yang benar, dikatakan apa? Ya sayang, saudara. Yang muncul itu adalah kebenaran diri mereka sendiri, bukan kebenaran daripada Allah. Kalau tanpa pengertian, orang bisa berkata-kata yang salah. Dalam Ayub 34 ayat yang ke-35 dikatakan bahwa adapun Ayub berkata-kata itu tiada dengan berpengetahuan. Atau boleh saya katakan berpengertian. Dan segala perkataannya pun tiada dengan bijaksana. Kenapa itu muncul, saudara? Ayat itu mengajarkan kepada kita hari-hari ini jangan mudah berbicara. Ditimbang dulu, dilihat dulu. Kadang perlu berdoa, iya kita berdoa, enggak apa-apa. Kita jangan gampang-gampang untuk melakukan sesuatu, kemudian apa? Supaya kelihatan, wah ini orang pinter. Enggak. Sepintar-pintarnya orang, sepandai-pandainya orang. Peribahasa dunia aja berkata, satu kali jatuh juga. Tapi kalau orang itu mengandalkan Tuhan, dia harusnya tidak akan mengalami hal-hal yang buruk, saudara. Bukan artinya, oh kalau gitu semuanya seperti jalan di atas kaca. Enggak. Masih ada hal-hal yang harus dihadapi. Lembah bayang-bayang maut itu dilewati. Untuk apa? Untuk memproses kita. Ada orang yang kena penyakit kemudian saudaranya berkata atau ibunya atau bapaknya berkata, ya didoakan aja supaya dia kembali kepada Tuhan. Kata-kata ini sangat penting di dalam kehidupan orang beriman. Dalam Yakobus 3 ayat yang kedua, orang sempurna itu tidak bersalah di dalam kata-katanya. Kita baca ayat ini yang tertulis di layar dalam Ayub pasal yang ke-42. Saudara. Ayat yang ke-6 sampai ke-10, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, itu Ayub, saudara. Dan aku dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Kenapa Ayub mengatakan seperti ini? Pencobaan Ayub itu luar biasa, tapi tidak melebihi kekuatan. 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa. Dan Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya. Artinya apa? Ayub itu wow luar biasa pencobaannya. Tapi Tuhan berkata itu biasa. Ayub bisa menanggung karena ada Tuhan. Kenapa perkataan itu dicabut? Saudara? Ketika Ayub mengatakan seperti itu sebab Ayub pernah berkata, aku kepingin mengutuki hari kelahiranku. Buat apa aku lahir? Kalau saya ada di dunia ini dengan keadaan yang sangat buruk. Dan di pasal yang terakhir sebelum Ayub menerima pemulihan dari Tuhan. Atau boleh dikatakan apa yang ingin Tuhan kerjakan endingnya. Ayub harus membersihkan dirinya dari perkataannya. Kalau kita membaca di dalam Ayub pasal yang pertama itu. Ayat yang ke-21. Ayub tidak bersalah dalam bibirnya. Istrinya sudah menghujat Tuhan, tapi dia tidak berkata seperti itu. Dan firman Tuhan mencatat
tidak bersalah dengan bibirnya. Apa yang dikatakan oleh Ayub dalam Ayub 42 ayat yang ke-6, Ayub bereskan dulu. Saya cuma ngomong, saya cuma berbicara, mungkin orangnya enggak dengar, orangnya enggak tahu. Tapi untuk bisa Tuhan bekerja di dalam kehidupan Ayub, bereskan dulu. Apa yang terjadi? Kemudian apa? Ayub dipulihkan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar. Bukan karena nyuri saudara, tapi karena apa? Tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi Ayub dijadikan contoh oleh Tuhan untuk 3 sahabatnya. Dan untuk bisa dibereskan ayat yang ke-8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkan semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Karena Ayub sudah pemberesan, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Diulangi lagi saudara. Ayat yang ke-9, maka pergilah Elifas orang teman Bildad, orang Suah dan Soar, orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dari yang dahulu. Orang yang ngomong sembarangan itu celaka. Amsal 18 ayat yang ke-21, orang itu makan dari buah mulutnya. Kadang-kadang perkataan persungutan, aduh bosan, aduh males. Kalau istilahnya ada yang mengatakan mager, males gerak. Kemudian ada yang timbul, wah sudah ini hidup kok seperti ini. Sampai di media sosial dikatakan manusia itu seperti burung. Dijemur, disemprot, kemudian apa? Berkicau di media sosial. Saudara. Ini orang yang sudah bersungut-sungut. Hidupnya apa? Kosong. Seperti orang Israel. Ini contoh yang Tuhan berikan. Ketika orang itu bersungut-sungut, dia mengalami malapetaka. Tapi beda dengan orang yang kata-katanya bisa bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Orang bisa bersyukur itu indah. Ketika di rumah bisa bersyukur. Bisa berkumpul dengan keluarga. Kita kalau punya anak, kita bisa bergurau dengan anak kita. Kadang kalau saya bergurau dengan anak saya, baik itu lewat WA atau mungkin juga ketemu secara langsung, kita bercakap-cakap dan itu merasakan bagaimana kita sebagai satu keluarga. Kita harus mensyukuri apapun yang terjadi, kita bisa bersyukur. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus. Kenapa banyak orang tidak bisa bersyukur? Karena dia tidak bisa pegang kebenaran firman Tuhan. Padahal itu bisa dilakukan. Kemudian berikutnya penyertaan daripada Tuhan. Dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Saudara atau kita bisa menggantikan menyertai aku. Mungkin nama saudara siapa sebut aja. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ada satu ayat yang bisa kita lihat dalam kehidupan Yusuf yang disertai Tuhan. Dalam Kejadian 39 ayat ini mencatat bagaimana Yusuf itu disertai oleh Tuhan di rumah Potifar. Dikatakan apa? Tuhan menyertai Yusuf, ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kenapa? Ada penyertaan daripada Tuhan. Luar biasa. Bagaimana kalau Yusuf itu pindah di tempat lain? Apakah penyertaan Tuhan berhenti? Tidak, saudara. Tadi kita baca Kejadian
39 ayat yang kedua, sekarang Kejadian 39 ayat 21. Tadi di rumahnya Potifar, sekarang di dalam penjara. Ayat ini juga mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Siapa yang bisa buat Tuhan? Apa Yusuf punya koneksi? Enggak. Penyertaan daripada Tuhan itu lebih daripada apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Tuhan jauh lebih berkuasa dari Firaun. Tuhan jauh berkuasa dari semua apa yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, Dia, yaitu Yesus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita, jauh lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia. Jadi Yusuf disertai Tuhan, hidupnya jadi luar biasa. Yang ketiga, hidup dan mati kita sebagai orang beriman. Yunus masuk di dalam perut ikan selama 3 hari. Kenapa Yunus tidak mati? Sebab Tuhan mengatakan dia harus tetap hidup. Padahal Yunus dalam perut ikan itu diidentikan atau dilambangkan seperti putra manusia Yesus yang ada di perut bumi selama 3 hari. Dan putra manusia Yesus itu dikatakan betul-betul mati, saudara. Tapi kenapa Yunus kok tidak mati? Tuhan punya rencana. Rohnya itu seolah-olah dia dilihat oleh Tuhan. Ini kesempatan dia. Untuk bisa apa? Dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran Tuhan di Niniwe. Yunus ini adalah seorang yang keras tengkuk. Nabi itu adalah tingkatan di mana seseorang itu harus melakukan apapun yang Tuhan katakan. Walaupun itu berat. Walaupun dia harus mengorbankan nyawanya. Sebab itu kita harus mengerti. Hidup mati kita bukan tergantung karena ada di perut ikan. Hidup kita juga bukan karena keadaan. Di dalam Kisah 14 ayat yang ke-19, Paulus itu dilempari batu. Itu terjadi di daerah Listra atau di kota Listra. Sampai orang mengatakan atau berpikir, ini udah mati si Paulus ini. Tidak diceritakan lebih lanjut. Karena apa? Mereka membuang si Paulus ini dipikir sudah mati. Tapi Tuhan bisa membuat Paulus itu hidup. Kemarin saya mendengar satu klip, satu orang ya dia sudah berkeluarga, dia punya anak, punya istri, dilepaskan dari COVID-19 di Surabaya. Saudara. Tuhan tidak memilih orang, tapi Tuhan itu tahu, kenal orang. Kalau orang itu betul-betul cinta kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, Tuhan kenal satu persatu. Ketika terjadi karam kapal dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, Paulus itu diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa Paulus kok bisa diselamatkan? Buat Tuhan menyelamatkan seseorang itu begitu mudah. Yesaya mengatakan melewati air tidak dihanyutkan. Melewati api tidak dibakar, saudara, tidak terbakar. Sadrah, Mesakh, Abednego, dia justru melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Dia yakin. Kalaupun dia harus masuk di dalam dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali, dia tetap hidup. Mati dan hidup seseorang itu ada di tangan Tuhan. Kadang kita terlalu khawatir, saudara. Memang kita harus berjaga-jaga. Ada istilah yang saya pakai, kuman. Kuman itu yang satu kuat iman, yang satu lagi khawatir iman. Atau kurang iman, kurang iman dan kuat iman. Yang kuat iman, dia bisa berkata gini, itu loh kurang imannya. Yang kurang iman bisa berkata, itu loh mencobai Tuhan. Ngapain sih harus buang energi untuk hal-hal yang seperti itu? Kalau memang kita perlu, ya sudah doa dan lakukan. Minggu lalu, di kamar saya itu AC-nya mati, saudara. Kemudian dalam keadaan seperti ini, ya saya bicara dengan istri saya,
Saya ngomong gini, ini pilihannya kalau memang harus diganti, diganti aja. Singkat cerita, akhirnya apa? Cari orang untuk pasang AC. Beli AC, nah untuk beli AC aja, saya harus sekalian jalan, itu pergi ke 3 tempat. Ya, seperti biasa, harus termogan di dahi. Lihat, berapa Pak? 36,4. Pindah ke tempat lain, berapa Pak? 36,3. Waduh, puji Tuhan. Selesai beli AC pulang sudah. Waktu dipasang minggu kemarin, minggu siang. Ya udah dipasang aja, ini sudah berjalan 1 minggu sudah. Yang saya lakukan apa? Ya setelah dipasang, ya ruangan itu dibersihkan. Setelah ruangan itu dibersihkan gimana? Ya udah, kita mengambil kesepakatan, udah kamar ini jangan dipakai 2 hari dulu. Setelah itu apa? Ya udah, kita gunakan seperti biasa. Kita nggak perlu takut, saudara. Kita jangan merasa, saya kuat imannya. Jangan. Kita ini cuma debu, kata Tuhan. Kejadian mengatakan kita itu cuma dari debu. Tapi kita harus yakin bahwa Tuhan itu yang menjaga hidup kita. Sampai hari ini kita sehat, itu karena Tuhan yang menjaga. Mungkin ada orang yang ngomong, karena saya minum vitamin, saya karena menjaga diri saya. Lebih daripada itu, Tuhan itu yang memberi kita hidup, saudara. Kita lihat ayat ini lagi. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, bagian yang ketiga yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan ketenangan. Kalau kita melihat kebenaran itu dengan benar dan kita punya kebenaran itu di dalam hidup kita, maka ayat tadi mengatakan apa? Ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kata selama-lamanya, saudara, bukan hanya kita selama di dunia, tapi selama-lamanya. Kalau kita membaca secara lengkap, Yesaya 32 ini tentang kehidupan perempuan-perempuan Israel. Kita nggak punya banyak waktu, tapi perempuan itu adalah, ya dia tidak bisa ikut di dalam peperangan. Dalam Keluaran 20 itu cerita tentang bagaimana syarat seseorang untuk bisa berperang. Dia harus laki-laki berusia 20 tahun. Saya kembali ke sini, tentang kebenaran itu harus kita punyai. Supaya apa? Tumbuh damai sejahtera. Coba kita lihat diri kita. Apakah kita itu punya damai sejahtera atau enggak? Loh, keadaannya di luar seperti ini, Pak. Ekonomi saya bagaimana? Pekerjaan saya bagaimana? Saudara, itu terjadi di seluruh dunia. Kalau kita mau memakai Wahyu 3 ayat 10, pencobaan itu terjadi di seluruh dunia. Tapi Tuhan mengatakan apa? Di situ ada kebenaran, maka akan ada damai sejahtera. Justru di tengah-tengah badai ini, kita harus mengandalkan Tuhan lebih daripada pikiran kita. Amsal 3 ayat yang kelima. Banyak orang berpikir, saya harus mengerjakan apa? Orang mulai melihat orang-orang kaya itu uangnya berkurang begitu banyak. Kita beruntung, saudara, punya Tuhan. Tuhan tidak pernah bisa dikurangi. Tuhan tidak pernah bisa capek. Tuhan tidak pernah bisa tidur. Bahkan Tuhan tidak pernah tidur, kata Mazmur 121. Tuhan menjagai kita 24 jam dari segala hal. Bahkan dalam kitab Ulangan 15 ayat yang ke-26. Tuhan juga bisa menjauhkan kita dari segala penyakit, saudara. Dalam kitab Ulangan dikatakan, dijauhkan dari penyakit. Tuhan menjaga kita dengan luar biasa. Kalau kita pegang kebenaran, ada damai sejahtera. Di rumah, damai. Di jalan, damai. Mungkin dalam pelayanan juga ada kedamaian. Ada yang pelayanan ragu-ragu. Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu ragu-ragu, Yakobus 1 ayat 6 dan 7, tidak dapat sesuatu. Pegang kebenaran itu.
Kebenaran itu kembali lagi yaitu firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran? Kita harus membeli kebenaran itu. Kita baca ayat itu di dalam kitab Amsal Sulaiman pasal 23 ayat 23. Gampang ingatnya saudara. Amsal Sulaiman 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Membeli kebenaran itu bukan berarti cuma beli dengan uang. Membeli itu dengan harga di mana kita harus apa? Korban waktu. Waktu yang kita punyai sekarang itu banyak. Kita nggak perlu ke jalan. Ada satu orang tinggal di luar pulau. Dia punya pembantu, pembantunya dilarang pergi ke pasar. Saudara. Orang ini, keluarga ini berkata, sudah kamu jangan pergi ke pasar dah. Kamu diam aja pembantu di rumah, nanti bahan-bahan makanan di pasar itu dikirim aja ke rumah. Kemudian dibersihkan, nah baru pembantu itu yang masak. Saya kepingin menjelaskan itu tentang apa? Tebus waktu. Banyak orang waktunya longgar, banyak punya waktu yang kosong untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan katakan, belilah kebenaran itu dengan waktu yang kita punyai. Berikutnya saudara, kebenaran itu diberikan oleh Tuhan. Sebab apa? Aku menjanjikan kebenaran, menjanjikan penghibur jika kamu mengasihi aku. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ke-18. Dan kita mengerti, dari kebenaran itu akan muncul yang dinamakan damai sejahtera. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, dan sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian akan menjagai pikiranmu di dalam Kristus. Damai sejahtera Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan setiap orang beriman. Tuhan sudah memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ini. Jika kamu mengasihi aku, menuruti perintah-perintahku, maka apa? Damai sejahtera itu akan kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Kadang ada orang yang merasa apa? Palsu damai sejahteranya. Tapi kalau di dalam Tuhan, damai sejahtera itu asli. Dan poin yang berikutnya, ketika kebenaran itu kita pegang baik-baik, maka akan timbul yang dinamakan ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita baca dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kenapa kita harus memegang kebenaran itu dengan baik? Kalau orang itu tidak memegang kebenaran, apalagi jatuh dalam dosa, maka hubungan orang itu dengan Tuhan akan terputus. Kata Yesaya 59 ayat yang kedua. Orang bisa dekat kepada Tuhan kalau hidupnya itu kudus. Terang dan gelap tidak pernah bisa bersatu. Ketika satu orang itu bisa dekat dengan Allah, dia mengalami ketenangan yang luar biasa. Daud berkata di dalam Pemazmur, orang yang memusuhi aku lebih banyak daripada rambut yang ada di kepalaku. Kenapa Daud bisa merasa begitu tenangnya? Ini diungkapkan Mazmur 62 ini juga Mazmur daripada Daud. Karena Daud punya pegangan yang luar biasa yaitu Tuhan. Daud tahu bahwa Tuhan itu tidak tergoyahkan. Tuhan itu adalah gunung batunya. Tuhan itu adalah keselamatan buat kehidupannya. Ketika dia pegang kebenaran itu dengan baik, dia bisa tenang. Saudara. Banyak orang sekarang ini tidak punya damai sejahtera. Banyak kehilangan dengan tenang. Sampai orang berkata, sudahlah tenang dulu. Apapun yang terjadi, tenang dulu. Tanya sama Tuhan. Waktu Daud dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Anak yang dikasihi, saudara.
Daud tidak bingung. Dia tidak cari bantuan ke kanan dan ke kiri. Dia cuma minta apa? Mana Urim dan Tumim? Mana Tuhan? Apa yang harus aku kerjakan Tuhan? Sehingga apa? Daud bisa tenang. Saudara, kita hidup di zaman yang seperti ini. Ini adalah latihan. Kita jangan takut. Tuhan sudah mengukur dengan tepat. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, semua itu izin daripada Tuhan. Ada satu jemaat dia telepon. Dia ngomong, bagaimana dengan berita si ini dipanggil Tuhan, ini orang percaya, ini enggak percaya. Saya cuma diingatkan satu ayat. Semua yang terjadi di dalam kehidupan orang beriman, itu sudah seizin Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melakukan apa? Kesalahan. Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Sehingga apa? Kita tenang. Saudara. Banyak orang bingung, apa yang harus dikerjakan? Ini harus melakukan apa? Apa kita harus berusaha seperti ini atau berubah seperti itu dan ini? Tuhan itu luar biasa. Dari orang yang punya pangkat, orang yang pandai, orang yang bodoh, orang yang sehat, orang yang sakit, semua menghadapi hal yang sama. Sekarang pilihan itu tinggal ada di kita sendiri. Apakah kita mau jalan dengan Tuhan, dengan memegang kebenaran, punya damai sejahtera dan ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya, atau kita cuma hidup, ya pokoknya di dunia ini saya hidup selesai ya sudah. Enggak. Kita punya satu tujuan, saudara. Musa dia punya satu tujuan, yaitu melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Pada waktu dia sebagai putra Firaun, ya, dalam tanda petik karena dia anak atau diambil anak oleh putri Firaun, itu adalah kedudukan yang enak, yang nyaman, tapi ketika Tuhan memanggil, dia tinggalkan itu. Dan dicatat di dalam Ibrani 11 ayat 25 sampai 27. Musa itu memandang hina segala kemuliaan di Mesir itu jika dibandingkan ya dengan apa yang didapat di dalam Tuhan. Sebab itu saudara, jangan kita bingung. Milikilah kebenaran firman Tuhan itu. Pegang kebenaran firman Tuhan itu supaya apa? Kita punya damai sejahtera. Kita punya ketenangan. Di dalam Tuhan itu ada kepastian. Di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Di dalam Tuhan itu ada keselamatan. Baik untuk jiwa kita, buat badan kita. Kita akan mengakhiri dengan saya membaca satu ayat yang tertulis di dalam Matius 10, saudara. Matius 10 ayat yang ke-28. Matius 10 ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka. Ya, mereka itu kalau saya tambahi, ya tambahi dengan hal-hal yang seperti terjadi hari-hari ini, mungkin virus, yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat ini mengingatkan kepada kita, kita nggak perlu takut. Surat Timotius juga berkata, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Tapi kita juga jangan mencobai Tuhan. Matius 4 ayat yang ke-7. Kalau kita pegang baik-baik kebenaran firman Tuhan, kita akan punya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kadang ada orang ngomong, tinggal di rumah kok bisa damai sejahtera. Tuh, kan ada Tuhan. Ada satu hamba Tuhan, kalau nggak salah John Sung, dia berkata, kalau saya bersama Tuhan di neraka, neraka itu jadi sorga. Kalau ada Tuhan di dalam hati kita, ada happy home, saudara. Ada rumah yang bahagia. Kadang ada anak yang nulis di media sosial jadi gurauan. Waduh, ibu saya lebih galak daripada ibu guru di sekolah.
Ya, kalau kita sebagai orang tua, anak itu adalah pemberian daripada Tuhan, kata pemazmur. Kita harus mendidik dia dengan baik, dengan hikmat dan kuasa daripada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang beriman yang hidup dengan ketakutan. Karena ketakutan ini di mana-mana lagi marak. Kekhawatiran. Matius mengatakan kekhawatiran tidak akan menambah sehasta. Tetapi apa yang timbul? Justru apa? Masalah yang timbul. Kalau orang itu tidak punya damai sejahtera, tidak bisa tenang, nggak bisa tidur. Kadang ada orang karena dia sudah tidak punya damai sejahtera dalam hidupnya, muncul yang dinamakan apa? Kekhawatiran. Hatinya jadi tawar. Amsal 24 ayat yang ke-10, orang yang tawar hati itu kekuatannya kecil. Padahal kalau dia harus menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini, kita harus punya hati yang kuat. Hati yang kokoh untuk bisa apa? Menghadapi persoalan ini bersama dengan Tuhan. Kalau kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang punya damai sejahtera, punya ketenangan, dan punya ketentraman. Kalau setiap kita hidup sebagai orang beriman, tunjukkanlah kita menjadi orang-orang yang bisa, saudara, mengatasi segala persoalan hidup kita itu dengan Tuhan. Jangan mengandalkan yang lain. Jangan mengandalkan, wah, saya punya kenalan dokter. Ya, saya tidak meremehkan dokter. Karena hari-hari ini banyak dokter itu berjuang di garda depan. Mereka mempertaruhkan nyawanya untuk siapa? Untuk orang-orang yang sakit, saudara. Supaya mereka bisa mendapatkan pertolongan. Tapi dengan nyawa mereka harus apa? Melakukan. Mungkin ada perawat yang berkata, "Loh, itu sudah panggilan kita." Artinya sudah kewajiban kita untuk melakukan seperti itu. Walaupun nyawa taruhannya. Tapi kita nggak perlu takut, saudara. Milikilah damai sejahtera itu. Mungkin ada keluarga, saudara, yang harus berada di tempat-tempat yang dalam tanda petik punya risiko yang lebih tinggi terjangkit COVID. Kita nggak perlu takut, kita punya Tuhan. Ada orang-orang yang bisa takut seperti itu. Tapi orang yang punya kebenaran, dia tidak akan takut. Dia akan tetap berjalan bersama Tuhan. Kemenangan-kemenangan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang beriman, itu masih tetap berlaku, saudara. Perlindungan-perlindungan Tuhan yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan masih berlaku sampai saat ini. Banyak orang ketika menghadapi kesulitan seperti ini, mereka mulai bingung. Ada orang yang mengatakan, sudah ini sekarang ini kerja apapun tidak bisa. Toko ditutup. Mungkin yang lain mengerjakan dengan caranya dia juga nggak bisa. Ada satu orang dia bekerja di salah satu logam mulia. Satu temannya bertanya, gimana dengan kamu pekerjaanmu? Oh ya tetap jalan. Apakah seperti biasa? Oh ya enggak. Keadaannya begitu turun luar biasa. Sehingga apa? Dia harus bertahan dengan keadaan yang seperti sekarang. Tapi kita sebagai orang beriman, jangan kita pernah takut, saudara. Ketakutan itu enggak perlu. Ketakutan itu hanya untuk orang-orang yang enggak punya Tuhan. Sebab kebenaran itu bisa memerdekakan. Yohanes 8 ayat yang ke-32 dikatakan, jika anak itu memerdekakan, maka merdekalah kamu dengan sesungguhnya. Yohanes 8 ayat yang ke-32 yang sama, saudara. Kenapa satu orang itu hidup di dalam ketakutan? Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-34, dia itu menjadi hamba daripada dosa. Orang yang punya dosa, dia akan ketakutan seperti Yudas. Dia jual gurunya, dia dapat uangnya. Tapi ada ketakutan di dalam dirinya. Sebab apa? Dia jadi hamba dosa.
Orang yang punya Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak lagi kena yang namanya hukum dosa dan hukum maut. Sebab Tuhan sudah membebaskan dia dari segala perkara dosa, sudah membayar lunas di atas kayu salib. Dan orang-orang yang seperti ini hidupnya akan penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saudara, ingat dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17 bahwa di dalam kebenaran itu ada damai sejahtera. Di dalam kebenaran itu ada ketenangan. Di dalam kebenaran itu ada ketentraman. Mari sebelum masuk di dalam doa penutup, kita nyanyikan lagu tadi, saudara. Kita akan menyembah kepada Tuhan supaya kita memiliki damai sejahtera tidak dari dunia, tapi kita punya damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang sanggup untuk memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Bapa di sorga, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman yang daripada Tuhan sudah Tuhan sediakan buat setiap kami yang percaya. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Tetapi hamba-Mu mohonkan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja lebih lagi di hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Supaya Roh Kudus membawa setiap kami Tuhan, setiap kita Tuhan, masuk di dalam kebenaran firman-Mu. Berikan kami pikiran daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu. Kami bukan hanya dengar Tuhan kebenaran firman-Mu, tetapi kebenaran firman-Mu itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu kasih daripada Tuhan selalu baru buat setiap kami. Kami tahu Tuhan, kasih Tuhan tidak akan pernah habis di dalam kehidupan setiap anak-anak-Nya yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, limpah di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, penuh dengan buah-buah roh, mulai sekarang sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, amin.